Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferariana Ngura, saya dari kampus Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Saya dari Fakultas Kehutanan dengan NIM 22475. Di sini saya akan menjelaskan materi ICT yang berkaitan dengan wahana. Wahana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan kata platform dalam bahasa Inggris. Wahana dalam bidang ilmu penginderaan jauh merupakan istilah yang digunakan untuk menyambut perangkat atau alat atau kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor penginderaan jauh. Apabila kamera sebuah ponsel pintar dikatakan sebagai contoh sensor penginderaan jauh yang lazim digunakan masyarakat umum, maka perangkat ponsel pintar tersebut merupakan sebuah wahana karena merupakan perangkat ditempatkannya sensor. Jenis-jenis wahana. Wahana diartikan sebagai kendaraan yang membawa alat pemantau. Utoyo 2009 berpendapat bahwa berdasarkan posisinya, wahana dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pesawat terbang rendah sebagai medium, ketinggian antara 1000 sampai 9000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkannya adalah citra foto. Yang kedua, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi. Yang ketiga, satelit dengan ketinggian antara 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Perkembangan wahana PJ, perkembangan pesat teknologi penginderaan jauh memang sangat dipengaruhi akibat persaingan antara negara maju dalam persaingan kekuatan militer, pertahanan negara maupun perang, sehingga memacu negara-negara maju untuk saling bersaing, menciptakan dan meningkatkan kemampuan teknologi dalam negeri untuk mengamati, memperkirakan, dan mengawasi kemampuan negara pesaing lainnya. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua mendorong terjadinya perlombaan persaingan teknologi, alat perang, dan intelijen. Salah satunya teknologi satelit yang dikembang pesat dalam tahun 1960-an. Indonesia termasuk negara berkembang yang saat itu masih tertinggal dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh. Namun, saat itu upaya keras telah dilakukan negara untuk ikut serta mengembangkan teknologi penginderaan jauh untuk kepentingan komunikasi. Kelemahan penggunaan teknologi penginderaan jauh di Indonesia adalah minimnya infrastruktur terkait pengadaan citra dengan kualitas sangat tinggi. Kebanyakan data citra masih didapatkan dari sumber-sumber luar negeri, baik yang berbayar, gratis atau tidak berbayar, melalui mekanisme kerjasama antara negara. Perkembangan tren robotika dan fotografi yang dapat diakses oleh perorangan maupun organisasi kecil juga ikut mendorong perkembangan teknologi penginderaan jauh lebih efisien. Robot terbang atau lebih dikenal dengan drone dan UAV yang dipandu oleh modul GPS dan penambahan kamera sebagai sensor optik maupun menjadi alternatif penyediaan wahana dan sensor berbiaya murah dan dapat untuk penggunaan pada wilayah dengan luas kecil dan menengah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.